وهذه القراءة إلى صيب المؤلف إمام الحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومربي روحنا أسدنا أبو يحيى الحسن بن محمد بخر أوصل اللهم صواب ذلك منك إليهم سئل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya. Kita masih diberikan kesempatan di dalam menuai sebuah kebaikan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, berilah barokah daripada umatku pada waktu pagi harinya, pada waktu subuh harinya. Maka doa tersebut sampai sekarang dirasakan oleh umatnya, dirasakan oleh pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita senantiasa nikmat hidayah, taufiknya agar kita bisa menjalankan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah di salah satu rumahnya Allah yang insyaallah barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diminta oleh kekasihnya Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengena di dalam pribadi kita, mengena di dalam keluarga kita, mengena di dalam segala aktivitas kita semuanya. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini doa tersebut sampai kepada anak-anak kita, isteri-isteri kita, dan menjadikan semuanya yang mengikuti daripada hal tersebut mendapatkan kebarokahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam teruntuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, Nabiul Uzma, Nabi yang paling indah, Nabi yang paling sempurna daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, basyarun lakal basyar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia tapi tak seperti manusia yang lainnya. Sampai seorang penyair mengatakan, laulaka ya zinatal wujudi mataba aisi wala wujudi. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di dunia ini tidak bakalan enak. Hidup di dunia ini tidak terasa enak kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai detik ini tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, maka kesumpukan terus menerus masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Tidak bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Kata seorang salafun saleh mengatakan, tidak akan enak di dalam ibadah, rukuknya, sujudnya, kalau tidak bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aktivitas kita adalah bukti bahwasanya itu contoh daripada Nabi Muhammad. Kalau semuanya bersambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan salah jalan kita sebagaimana yang kita minta di dalam setiap solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam ta'zim, salam hormat kami kepada semua para jamaah subuh di Masjid Usman Al Khair. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum semuanya dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia dengan kemudahan, urusan akhirat dengan ampunan, dan segala hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kepada guru saya Al-Habib Marwan Hasim bin Ismail Ali Drus yang telah memberikan kesempatan Al-Fakir untuk bisa di dalam memberikan materi pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada beliau di dalam menuai segala kebaikan, dan insya-Allah mudah-mudahan kebarokahan yang didoakan oleh Nabi Muhammad terdapat kepada anak-anak beliau, ke istri-istri beliau, dan semuanya daripada hajat-hajat beliau semuanya tercapai.
Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebagaimana telah menjadi rutinitas di dalam Masjid Al-Utsman Al-Khair, yaitu pembacaan daripada kitab seorang Hujjatul Islam, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab Al-Bidayatul Hidayah. Di sini dikatakan bahwasannya seseorang apabila ingin mendapatkan jalan petunjuk, maka permulaannya harus mengkaji dari dalam kitab ini. Kitab yang kecil akan tetapi manfaat dan faidahnya sangat besar. Di sini tercatat dan terkutip tentang keseharian seseorang ingin mendapatkan jalan petunjuk daripada Allah, maka lewat daripada jalan tersebut. Jalan yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jalan tersebut sudah lurus, tidak ada jalan belok, jalan yang melenceng lagi. Jalannya langsung sampai ke Allah Subhanahu wa taala lewat yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tidak menuai sebuah kebaikan karena jalan kita yang salah, jalan kita yang tidak terarah. Udah ada jalan yang lurus, tapi kita masih lewat jalan yang mungkin kita bilang ini jalan alternatif, tapi jalannya penuh lubang, jalan yang rusak. Sampai ke Allah tapi menuai daripada kesusahan, kesulitan. Bukankah kita tiap di dalam solat kita meminta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, di dalam solat kami, di dalam surat Fatihah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan nikmat. Udah ada jalan yang penuh dengan nikmat, kita nyari jalan yang lain, jalan yang melenceng daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul sampai, tapi sampainya penuh kesulitan, sampainya penuh kesukaran, maka sampai ini tidak ada kenikmatan di dalamnya. Jalan yang lempeng lurus sebagaimana yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Cukup di dalam menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jalan kita jalan yang lurus, menuai di dalam jalan tersebut jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini adalah al-qismul awal fit ta'at. Pembagian pertama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, anna awamirillahi ta'ala faraidun wa nawafil. Sesungguhnya di dalam menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, itu ada dua jalan. Yang pertama jalan fardu, ada jalan nawafil. Nawafil ini jalan sunnah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fal fardu ra'sul mal. Fardu itu adalah modal bagi kita. Kita ni hidup di dunia lagi muamalah sama Allah, lagi berdagang kita sama Allah, yang hasilnya akan kita tuai nanti di akhir. Kita sekarang ni lagi bercocok tanam, berdagang, jual beli sama Allah, yang semuanya yang kita lakukan harus ada modal. Orang pergi nyakak tanah padi harus ada modalnya, ada traktornya, ada sapinya untuk mendapatkan hasil yang banyak. Begitu juga orang berdagang. Orang berdagang harus ada modalnya. Gimana dia mau mutarkan duitnya kalau tidak ada modalnya? Modal tersebut adalah fardu. Modal tersebut adalah pekerjaan wajib yang kita lakukan. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat yang kita keluarkan, haji bagi yang mampu. Itu semua adalah modalnya kita. Pernah suatu kali di dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ara'aita ya Rasulullah idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa ahramtu haram adkhulul jannah?" Qala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, yang mana seseorang tersebut berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini mau bertanya kepada engkau ya Rasul. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjalankan solat 5 waktu tanpa ada solat sunnahnya.
Dan saya puasa di bulan Ramadan tanpa ada puasa sunnah. Dan saya menjalankan halal, maksudnya saya memakai makanan yang halal dan yakin bahwasannya apa yang saya dapatkan itu daripada makanan-makanan yang halal, dan saya berikan kepada keluarga saya memakan makanan yang halal. Wa ahramtu haram, dan saya mengharamkan yang haram. Jelas ini haram, maka saya tinggalkan. Oh, ini perbuatan haram, saya tinggalkan. Perbuatan yang hampir mengena kepada haram, saya tinggalkan ya Rasulullah. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Rasul SAW, qala na'am, iya, masuk surga. Akan tetapi di dalam hadis tersebut ada pengibrahannya, ada penjelasannya. Karena di dalam surga itu ada tingkatannya. Orang kalau mau masuk surga yang paling tinggi sama Nabi Muhammad SAW, modalnya harus besar, untungnya harus banyak, agar kita bisa satu khaimah dengan Rasulullah SAW, agar kita bisa satu surga sama Nabi Muhammad SAW. Masuk surga, iya betul masuk surga, akan tetapi surganya beda dengan Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan di dalam pentafsiran daripada hadis tersebut. Seseorang, ini yang namanya modal. Modal yang kita lakukan menjalankan semua kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Bentuknya apa? Ya rukun Islam itu, syahadat, solat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini semuanya adalah perbuatan wajib yang menjadi modal seseorang untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis yang telah diutarakan oleh Rasulullah SAW. Wan naflu war ribh. Akan tetapi sedangkan apa? Perbuatan sunnah yang kita lakukan itu adalah untungnya. Setiap modal yang kita keluarkan harus dapat untung. Kalau modal telah kita keluarkan tidak mendapatkan untung, ataupun untungnya untuk mencukupi daripada modal tersebut, maka hitungannya papok. Papok tu modalnya, alhamdulillah modalnya balik, tapi untung tidak dapat, itu papok namanya. Yang ada lagi modal sudah dikeluarkan tapi untung tak dapat, itu rugi namanya. Modalnya tak balik, untung apalagi untung, modalnya tak balik, itu namanya rugi. Siapa orang-orang rugi ini? Orang-orang yang sudah mengeluarkan modal, sudah beli untuk peralatan daripada apa yang dilakukan, daripada solatnya, tahu-tahu solatnya tidak diterima, tahu-tahu puasanya tidak diterima, sampai yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan min raki'in laisa lahu min salatihi illa ta'bid, wa kam min saumin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Dan berapa banyak daripada orang-orang yang melakukan haji yang sudah mengeluarkan modal yang besar, tahu-tahu hajinya tidak diterima sama Allah. Kata Allah, la labbaik wala sa'daik, tidak ada, aku tidak manggil engkau, balik kau sana, kata Allah. Sebagaimana dikatakan Rasul, sudah mengeluarkan modal yang besar, tahu-tahu modalnya tidak balik, rugi. Karena apa? Ada mungkin di dalam pelaksanaan tersebut sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencukupkan daripada modal itu kita harus cari untungnya. Untungnya yang kita dapat daripada solat-solat nawafil, daripada solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah, pekerjaan-pekerjaan sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, agar kita bisa satu khaimah sama Rasulullah, satu surga sama Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan adalah orang-orang yang menjalankan daripada perintahnya Rasulullah SAW dan menjalankan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan untung yang besar, karena kita ini lagi muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berkata di dalam hadis qudsi yang di sini dikutip di dalam kitab Arba'in Nawawi, ma taqarraba ilal mutaqarribun bimisli ada'in maftaradat alaihinna wa la yazalul abdu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahabbahu. Kata Allah, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, seseorang yang dekat denganku, dengan melaksanakan apa-apa yang telah aku perintahkan atasnya,
Wala yadzalul abdu yataqarraba ila bin nawafil. Ada juga sekelompok orang yang telah melaksanakan perbuatan wajib lalu mereka iringi dengan perbuatan sunnah, hatta ahabbuh, sampai aku ini cinta kepada mereka. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintai orang tersebut, maka aku menjadi pendengaran baginya, aku menjadi penglihatan baginya, dan aku menjadi lisanuhu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi perkataan daripada setiap yang dikatakannya. Wa yadahu alladhi yabtasu biha wa rijluhu allati yamsi biha, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, sampai dia adalah orang-orang yang aku cintai. Barang siapa orang-orang yang telah aku cintai mereka memusuhi daripada orang-orang yang aku cintai, maka aku izinkan perang untuknya. Udah dapat rebeh yang banyak, sampai-sampai kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan mengumumkan di penduduk langit untuk mencintai orang tersebut. Penduduk langit mengabarkan sinyalnya kepada penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Maka jadilah orang tersebut yang kita lihat saja orang tersebut, orang-orang bisa jadi cinta karena penglihatan orang tersebut. Semuanya, bukan milah memilih. Tidak ada orang, dia sebagian kelompok aja yang cinta sama mereka, sebagian lain tidak. Ketika Allah kirim sinyal dari langit lewat malaikat yang ada di langit semuanya, datang mengirimkan sinyal kepada penduduk bumi, maka penduduk bumi mencintai orang tersebut karena Allah cinta kepada mereka. Karena penduduk langit cinta kepada mereka, modalnya apa? Menjalankan perintahnya Rasulullah Subhanahu Wa Taala, dibarengi dengan sunnah-sunnah yang ia lakukan, yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau jadi orang yang dicintai, maka setiap melaksanakan solat wajib, maka barengi dengan solat awabin, barengi dengan solat rawatib, solat yang membarengi daripada solat yang wajib. Zuhur ada qobliyah ba'diyahnya, asar ada qobliyahnya, maghrib ada ba'diyahnya, isya qobliyah ba'diyahnya, subuh qobliyahnya. Dilaksanakan terus menerus, maka insya-Allah Allah cinta sama kita, dan kita orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menuai kebaikan dan bisa bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tasilu ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqati qalbihi wa khawariha. Tidaklah akan bersambung itu, wahai seseorang yang meminta daripada apapun semua kebaikan daripada Allah, kecuali dengan menjalankan apapun bentuk perintah daripada Allah. Berbarengan dengan itu juga menjaga daripada hati dan menjaga daripada aktivitas badannya. Jangan udah kita melakukan kewajiban lalu kita barengi dengan perbuatan maksiat. Betul, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam hadis Arba'in Nawawi yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqil hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun tempat kamu harus tanamkan takwa kepada Allah. Watbi'i sayyi'atal hasanati tamhuha, kalian pelaku dosa maka barengi dengan perbuatan dosa kalian itu dengan perbuatan baik. Boleh maksiat kata Rasulullah, ini anjurannya Rasul, tapi barengi dengan takwa kepada Allah, balik kepada Allah lagi. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang di situ mengandung daripada kewajiban Allah, pasti mereka akan meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Seorang bertanya kepada para a'immah di dalam menuai kebaikan. Mereka bertanya, wahai ustaz, wahai imam, ditanya, kami ini adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah, seseorang yang menjalankan kewajiban Allah di dalam solatnya, puasanya, tapi maksiat kami jalan terus. Apa kata imam tersebut? Aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan.
Karena di dalam solat tersebut sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Solat itu dapat mencegah kamu di dalam perbuatan munkar. Mencegah daripada perbuatan munkar. Engkau katakan engkau solat tapi engkau melaksanakan kemaksiatan, maka ada salah di dalam solat. Ada salah di dalam pengamalan kewajibannya. Ketika kita datang kepada Allah dengan melakukan kewajiban, maka kemaksiatan Allah pasti akan hilang daripada hal tersebut. Kalau masih di dalam kemaksiatan kepada Allah, masih melakukan hal-hal yang mungkar, maka mungkin solat kita ini ada yang salah. Mungkin di dalam wuduknya kurang benar, mungkin di dalam solatnya kurang khusyuk, kurang hudur. Solat kita masih dalam keadaan lalai, mikirkan pemikiran yang lain, kita tidak lagi bersama Allah di dalam solat kita, maka kadang kemungkaran masih kita jalankan, kemaksiatan masih kita jalankan. Karena apa? Solatnya yang mungkin yang belum benar, mungkin wuduknya belum diterima, mungkin puasanya tidak sesuai kaidah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka itu kemungkaran masih ada di dalam diri kita. Kalau kita mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Allah, maka segala kemaksiatan pasti akan hilang. Oleh karena itu, contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melakukan perbuatan wajib, maka ada usaha untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat. Ada usaha untuk menjalankan segala perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat para sahabat, para tabi'in, para aulia salihin, mereka meninggalkan dan mengosongkan hati mereka di dalam ingkar kepada Allah. Sampai-sampai mereka, para aslafun soleh, mengatakan bahwasanya kami ini tidak pernah melakukan perbuatan subhat apalagi haram. Kami ini tak bisa melakukan perbuatan subhat yang tak jelas halal atau haram, kadang halal kadang haram, apalagi perbuatan haram yang benar jelas sudah haramnya. Kenapa? Ketika kami menuju di jalan Allah, maka kami tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas tersebut. Kadang kita masih di dalam solat kita masih ada perbuatan yang tidak jelas, ini halalnya, ini haramnya, tapi kita masih melakukan hal tersebut. Maka jangan salahkan solat kita tidak khusyuk. Kita ini pelaku di dalam perbuatan kewajiban, tapi keluarga kita gonjang ganjing. Kita ini menjalankan perbuatan yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kok hidup kita makin ruwet, makin penuh masalah tak henti-henti. Kenapa? Kita tidak ninggalkan berbarengan dengan kewajiban tersebut. Kita tidak ninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW, kita tidak indahkan tersebut. Maka jangan salahkan, hidup kita makin ruwet, hidup kita makin sumpek. Padahal kita ini solat 5 waktu dijaga di dalam masjid, mengamalkan amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apapun yang menjadi aktivitas kita harus sandarannya kepada Rasulullah SAW. Mungkin apa yang saya sampaikan, karena tadi Habib Marwan Hasim bilang Habib tak boleh lebih dari setengah 6, 2 menit lagi, setengah 6. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi manfaat dan barokah. Apa yang saya sampaikan mungkin ada tersilap kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebiasaan, kata Habib Hasim tadi, ada sesi tanya jawab, mungkin bisa bertanya, Habib Hasim yang jawab, ana cuma jelaskan, tanya ke beliau. Karena nanti ada PR-nya, misalnya nggak PR, ana balik ke Ketapang atau pergi ke Pontianak, PR-nya beliau yang jawab. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita buka sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh Habib Hasim. Ayah. Waalaikumsalam. Dengar ini masih dapat, dengarkannya masih dapat. Namun
pertanyaan saya itu kira-kira kalau ini terasa tak masuk, ada hasil tak di hadapan Tuhan perbuatan solat kita? Itu tadi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kita ini manusia, ini dalam kita terlepas daripada sama dan rasa. Kita pasti melihat, pasti melihat. Ini berbicara sholat ini juga kita merasa agak pesimis. Karena pribadi saya, ini barangkali masih mengejar musuh itu jauh sekali. Kita di dalam ikrar bilisan ya oke. Tapi yang paling berat harus diambil qalbinya. Jadi bagaimana trik untuk mendapatkan itu, sehingga kami dapat oleh kemusuhan dalam persoalan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah khusyuk ini emang kalau kita sandarkan daripada apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, khusyuk al-khusyuk fil qalbi, khusyuk itu di dalam hati. Betul, bukan ikrar apa namanya? Ikrar bil lisan. Penyebutan di dalam lisan yang kita maunya khusyuk, betul, tapi khusyuk itu di dalam hati. Maka tempat yang paling luas itu adalah hati. Hati ini tempat yang paling luas. Seseorang menjalankan perintah daripada Allah, untungnya kita ini di dalam syariat tidak mewajibkan khusyuk dan hudur. Akan tetapi ahli tasawuf ketika mereka melaksanakan ibadah, maka khusyuk dan hudur itu harus berbarengan dengan hal tersebut. Orang-orang ahli tasawuf, maka ketika mereka melaksanakan sholat, mereka dalam keadaan khusyuk dan hudur. Kalau tidak khusyuk, batal sholatnya dan tidak diterima sholat tersebut. Tidak diterima sholat tersebut. Kita ahli syariat, emang khusyuknya kita itu ada di dalam hati masing-masing. Hati ini kadang berbolak-balik. Hati ini kadang tempat yang paling tidak stabil. Tidak stabil. Kadang kita di dalam sholat, yang paling fatal ketika di dalam sholat itu hati yang kadang bisa dibisiki oleh setan itu. Hati ini kadang dibisikkan. Kita hilang suatu barang, kita lakukan sholat, maka setan itu mengiming-imingkan barang yang kita kehilangan tadi. Kita langsung ingat di tempatnya di mana. Itu setan itu. Tempat kita yang paling bisa karena apa? Hati ini tempat yang tidak ada dagingnya. Hati ada dagingnya. Tidak ada tidak ada tulangnya. Hati itu tempat yang paling lembut sekali. Rokik itu lembut. Tidak ada tulangnya di dalam hati tersebut. Karena tidak ada tulangnya, tidak kokoh di dalam pendiriannya. Kalau kita sandarkan kepada aslafun as-soleh, sebagaimana ceritanya Imam Ali Zainal Abidin ketika mereka melaksanakan sholat, mengkosongkan hatinya semuanya. Mengkosongkan hatinya semua, ini fokus untuk Allah. Itu yang susah di dalam pengamalannya. Bahkan semuanya pun kalau ditanyakan, untuk mengkosongkan hati kita kepada Allah itu sangat susah. Tapi ada kiat dan caranya untuk mendapatkan khusyuk. Kadang kita di dalam solat itu, kalau kita baca di dalam kitab Ihya Usunnah Al-Mahjurah, yang dianjurkan Rasulullah SAW di dalam solat itu tidak memejamkan mata waktu solat. Lalu posisi mata di mana? Di tempat sujud, dan melafatkan apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam solat tersebut. Baca doa iftitah, baca surat Fatihah, setiap rukuknya baca subhanallah, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kadang kita ini lalai, baru satu kali baca langsung pikiran kemana-mana dan hati berkata apa-apa. Orang biasanya diajarkan orang tuh kejam mata biar khusyuk. Kadang orang kalau ngayal itu kejam mata. Orang kalau ngayal kejam mata. Kejam mata itu bisa bikin terawangan kita di dalam akal itu kemana-mana. Tapi kalau kita pandang posisi sujud kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu setiap kali solat maka beliau memandang posisi sujudnya.
Lalu sampai kapan? Sampai ketika seseorang itu di dalam lafaz at-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai asyhadu allanya baru mandang ke telunjuk, karena ada urat yang nyambung ke hati. Ketika prosesi itu terus dilakukan, insya-Allah dapat melatih di dalam hati kita agar bisa khusyuk kepada Allah. Awalnya memang sulit. Orang anak kecil belajar jalan aja tidak langsung lahir langsung bisa jalan. Ada prosesinya, ada prosesinya. Jalan kadang jatuh, kadang tersungkur, kadang ada luka lecet sedikit. Seperti itu. Kita ni kan lagi mengkaji sampai kita mendapatkan betul-betul di dalam khusyuk kepada Allah. Latihan terus menerus. Maka coba kita lihat bagaimana cara solatnya Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya sallu ra'aitumuni, solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Bagaimana tata cara aku solat? Bagaimana? Kita harus kaji itu. Kadang kita solat ya sesuai azan berkumandang kita datang ke masjid, tapi melepaskan segala apa yang telah kita ketahui di dalam solatnya Rasulullah SAW. Kita solat cara kita, itu yang tidak mendatangkan khusyuk dan hudur itu. Kalau kita ikut tata cara Rasulullah SAW, maka insya Allah khusyuk itu pasti akan didapat. Lafadzkan di dalam solat, jangan sampai ada kata lain kecuali Allah. Walaupun tidak boleh zikir di dalam solat, tapi kita tanamkan di dalam hati kita Allah. Aku solat ni karena Allah, tidak ada kecuali Allah. Allah yang itu tidak ada sampai ada sedikit pun masuk di dalam pikiran kita masalah yang kita alami. Problem kita tinggalkan di luar masjid. Kita ada masalah, kita tinggalkan di luar masjid. Nanti setelah keluar dari masjid kita baru ambil lagi problem tersebut, baru kita pikirkan lagi. Jangan problem itu kita masukkan ke dalam hati kita. Kadang ini lagi berhadapan dengan Allah, tapi posisi kita ni tidak berhadapan dengan Allah. Kita kadang pegawai-pegawai ketika datang ke kepalanya itu dalam keadaan ta'zim, khusyuk kita bisa katakan untuk mikirkan klien, karena kepala dinasnya ni garang, kepala dinas ni ya Allah sangat bisa dipotong gaji kita. Kita hadapan dengan dia gimana? Kepala nunduk, kadang pun masih hati berkata-kata. Cuma di dalam prosesi itu tuh kita tunduk sama kepala dinas, kepala atasan kita. Untuk bisa sampai kepada hal tersebut, hadirkan Allah ni segala-galanya bagi kita. Tidak ada lagi di atas Allah. Allah yang dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau Allah dapat menyelesaikan masalah kita, maka kita itu mintanya secara benar-benar. Gimana? Harus dapat ini Allah. Tanamkan. Problemnya ditaruh di luar pintu masjid sana. Ketika kita datang kepada Allah, hilangkan semuanya. Nanti baru kita minta kepada Allah, ya Allah, tadi aku melakukan prosesi kewajiban ini, solat ini yang kau wajibkan kepada aku, karena ada masalah, dan tidak ada mungkin satu orang pun masalah akan terselesaikan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelesaikan masalahku kecuali engkau ya Allah. Jangan masalah tersebut kita masukkan ke dalam hati, nerawang kemana-mana sampai bacaan Fatihah kita salah, sampai zikir kita salah, sampai rukun kauliyahnya tidak kita sebutkan. Itu yang tidak mendatangkan khusyuk dan hudur. Kalau itu kita lakukan, fokus di dalam solat kita, maka insya Allah khusyuk tersebut pasti akan tercapai. Jadi prosesinya harus ada. Memang tidak harus langsung khusyuk dan hudur, itu tidak bisa didapat memang. Harus ada latihan. Latihan ngosongkan hati dulu. Dikosongkan hati. Takbir Allahu Akbar. Baca doa iftitah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsiran. Habis baca Fatihah. Habis itu dengarkan, simak apa yang kita minta di dalam surat Fatihah. Bukankah di dalam solat itu artinya doa? Solat itu artinya doa. Doa itu kalau kita minta dengan Allah, kita minta dengan orang yang harus dengan kita mengajukan proposal. Kita mengajukan proposal, takkan kita harus main-main ketika mengajukan proposal. Tak bakalan keluar proposal gitu. Harus benar-benar sungguh-sungguh. Kalau cara ini belum dapat, kita cari lagi cara yang lain. Bagaimana agar yang kita minta ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu mungkin itu jawabannya, harus ada latihan.
Latihan. Dan untuk jawapan yang bapak pertama tadi, kalau istilahnya syariat, maka insya Allah dapat. Tapi kalau misalnya kita kembali ke tasawuf, nah ini kan kita ni ahli syariat. Kalau kita kembali ke tasawuf, syarat-syarat tasawuf itu harus hudur dan khusyuk. Kalau tidak hudur dan khusyuk, maka solatnya batal. Tapi kita ahli syariat. Ahli syariat, orang yang menjalankan syariat yang Allah syariatkan kepada kita, maka insya Allah tidak ada yang tahu pahala solatnya. Yang kita tahu Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya solat berjamaah itu afdal daripada solatul fardh. Solat sendiri bisab'ina wa isrina darajat, 27 derajat. Itu sudah kita dapatkan. Solat berjamaah kita dapat 27 derajat. Kalau untuk menghitung-hitung masalah tidak ada orang yang bisa ngitung pahalanya daripada Allah yang berikan kepada kita. Tak ada tahu pahala solat kita. Kalau bisa kita hitung-hitung pahalanya kesian. Puasa, alhamdulillah puasa hari ini diterima. Tak ada yang tahu puasa kita diterima, solat kita diterima kecuali Allah. Maka yakin aja kalau kita solat, Allah pasti terima solat kita, insya-Allah. Keyakinan tersebut, maka sebagaimana yang disandarkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha fi dhanni abdi, sesungguhnya Allah itu sesuai prasangka daripada seseorang hamba kepadanya. Dhanni abdi bi, kepada kita yakin bahwasanya solat kita tadi subuh itu diterima oleh Allah, maka insyaallah keyakinan kita sesuai dengan prasangka kita. Allah juga sesuai dengan prasangka kepada orang mukmin tersebut. Kalau yang khawatirnya kalau kita ini solat yakin tak diterima, tak terimalah. Yakin solat ini kali ini diterima dan insyaallah saya dapatkan kebaikan hari ini. Kalau kita yakin, maka insya-Allah Allah sesuai prasangka baik kepada kita kepada Allah. Kalau hari ini kita insya-Allah segala masalah kita yakin, tadi pagi saya sudah solat subuh berjamaah dengar kajian, insya-Allah pagi hari ini saya dapatkan keberkahan tersebut, berkeberkahan yang ditambah kesuksesan daripada setiap masalah kita, insya-Allah. Yakin. Itu yang modal yang paling utama itu. Yakin hari ini kita bisa makan gitu, yakin. Kalau yakin hari ini tak bisa makan, nama ya Allah gimana nak cari beras ini, kita tak yakin sama Allah. Kadang Allah menyampaikan ketidakyakinan kita. Maka kembali kepada Allah untuk belajar khusyuk dan hudur itu susah. Kayak orang belajar, anak kecil belajar jalan, anak kecil belajar makan nasi, susah, kadang mual, kadang begitulah caranya. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi manfaat dan barokah. Mungkin 2 aja pertanyaan. Ya. Nanti kita tanyakan setelah sesi ini. Kalau mau tanya-tanya sama Habib Hasim. Ini beliau guru saya ni. Dulu ikut pengajian saya di Ketapang karena beliau hijrah ke kota Sukadana ini. Jadi beliau ngambil semuanya. Ilmunya dibawa ke Sukadana. Aku mau nanya-nanya sama beliau ya. Beliau meninggalkan majlis, tapi saya minta kepada beliau sebulan sekali harus ngisi di Ketapang, karena ilmu beliau yang saya inginkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pada pagi hari ini, subuh hari ini, menuai segala kebaikan yang Allah titipkan lewat subuh ini, sebagaimana doanya Rasulullah SAW, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang barokah, orang-orang yang Engkau tambah segala apapun pendapatan kami, orang-orang yang Engkau berikan penambahan di dalam setiap segala usaha-usaha kami. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri kami jadikan istri-istri yang soleha, istri-istri yang taat sama suami, dan jadikanlah kami ya Allah para suami-suami, ya Allah suami yang wibawa, suami yang memegang amanah Engkau ya Allah menjadi kepala daripada rumah tangga. Maka selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Mungkin di dalam masalah keluarga kami mendapatkan kebuntuan di dalam masalah tersebut, ya Allah tidak ada kata buntu di dalam setiap masalah kalau kami bersandar kepada Engkau ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah lewat pagi yang mulia ini, lewat subuh yang mulia ini, subuh yang barokah ini ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau ridhai, Engkau berikan kami kebaikan dari dunia sampai akhir
akhirat. Ya Allah, untuk negeri kami tercinta, negeri Indonesia ini ya Allah, jauhkan daripada segala malak musibah, dari segala apa yang menimpa daripada negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang tertimpa musibah. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekokohan hati pada mereka ya Allah. Jangan sampai mereka berbolak balik hati mereka ya Allah, sampai mereka mengatakan bagaimana Engkau ya Allah, sampai mereka mengatakan, seseorang mengatakan kepada Engkau ya Allah, apakah Engkau tak adil, maka ya Allah perbuatan syirik tersebut jauhkan daripada kami ya Allah. Ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah, lewat subuh yang mulia ini, subuh yang barokah ini, subuh yang penuh dengan kenikmatan ini ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang terus bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah, terus di dalam menuai segala kebaikan yang Engkau tebarkan di seluruh penjuru negeri ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati ya Allah. Masukkan kami dalam rahmat-Mu ya Allah, masukkan kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang nanti ditakdirkan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, minum telaga Kausar lewat tangannya Nabi Muhammad, hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW di fi jannatil firdausi a'la manaziliha. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami meminta kepadamu karena Engkau yang menyuruh kami untuk meminta. Kami minta kepadamu karena Engkau yang memerintahkan kami untuk meminta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, pasti akan aku kabulkan segala apapun permintaan kalian. Maka kami minta kepadamu ya Allah, dan kami yakin bahwasannya permintaan kami tidak Engkau tolak ya Allah, tidak Engkau singkirkan ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, karena Engkau yang maha memenuhi segala janji-janjimu ya Allah. Tidaklah Engkau perintahkan kami untuk meminta kecuali Engkau pasti dapat mengabulkan segala permintaan kami ya Allah. Ya Rabbal alamin, mungkin permintaan kami tidak Engkau kabulkan karena maksiat kami yang jalan terus, karena dosa kami yang berlipat-lipat, karena segala kesalahan kami yang terus-menerus kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, kesalahan kami yang banyak masih besar daripada kesalahan kami yang banyak ini ya Allah, yang besar ini ya Allah, tidak kalah jauh besarnya daripada rahmat-Mu, tidak jauh besarnya daripada maghfirah-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, lunturkan segala maksiat yang kami lakukan, lunturkan segala kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Jadikanlah pribadi kami pribadi yang soleh, pribadi kami pribadi yang baik ya Allah. Kami datang di dalam majlis ini ya Allah, mungkin kami ahli maksiat, mudah-mudahan keluar daripada tempat ini Engkau jadikan kami ahli taat, Engkau jadikan kami ahli baik, Engkau jadikan kami ahli saleh ya Rabbal alamin. Tidaklah kami minta kecuali Engkau yang menyuruh kami ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya katakan. Mudah-mudahan apapun yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang salah datangnya dari saya pribadi khususnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.